Ada nggak sih yang rasain kalau penagihan tahun 2025 ini semakin kejam dan juga semakin lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya? Di sini saya mau kasih tahu apa penyebab sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya penagihan pinjol di tahun 2025 ini semakin parah dan memang semakin kejam kalau saya lihat sendiri ya. Dari mulai chattingannya, terus kemudian sebar kontaknya, terus kemudian penagihan di luar kondar itu sudah sangat umum dan sangat sering terjadi. Berbeda dengan tahun 2022 mungkin ya. Kalau saya flashback di tahun 2022 itu nggak separah itu. Ancamannya dan juga cara penagihannya itu berbeda. Kalau sekarang itu udah berani ngancem, saya akan bunuh keluarga kamu dan yang lain sebagainya, itu sudah berani. Tahun-tahun sebelumnya itu nggak berani. Kenapa? Di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya. Apa sih penyebabnya? Kok penagihan semakin hari semakin lebih parah, semakin ekstrim penagihan tersebut? Karena kita nggak bisa ngelihat kenyataan juga. Kalian boleh cek, datanya juga, karena saya sendiri setiap mau bikin video tuh pasti pakai data ya. Galbay pinjol setiap tahunnya tuh semakin naik. Dari tahun 2020, 2021, 2022, 23, 24, 2025, saya yakin pasti lebih banyak lagi. Kenapa? Karena ngelihat dari tahun-tahun sebelumnya aja semakin naik gitu loh. Ya wajar aja kalau misalkan pinjol tersebut itu banyak yang emosi karena semakin banyak nasabahnya yang galbay. Ketika semakin emosi ya semakin keras juga, semakin ekstrim juga, semakin emosi juga kan pinjol tersebut. Secara logika gampangnya kayak gitulah. Ya enggak, kalian nih kalian nih ngutangin orang tersebut nggak bayar-bayar, terus kemudian kalian ngutangin 10 orang lah, semuanya nggak mau bayar, akhirnya kalian emosi kan. Nah, disitulah pinjol itu kasarnya tahun 2025 ini pada emosi karena semakin banyak nasabah yang galbay, ya kesel juga gitu kan. Nah, dari sinilah penagihan itu mulai ekstrim, penagihan tersebut mulai ada ancaman pembunuhan, itu sangat luar biasa gitu kan. Ya memang kita akui harus seperti itu. Mungkin kita harus juga kasarnya ya, mengantisipasi dan juga gimana caranya kita itu bisa lebih waspada lagi dan menjaga mental kita jangan sampai drop dan juga jangan sampai stres. Kalau bisa ya kalian ganti nomor HP-nya aja. Kalau ganti HP terlalu mahal kali ya. Kan ganti nomor HP, ganti nomor WA dan reset HP kalian. Itu menjadi salah satu kunci agar kalian itu tidak ditagih secara lebih ekstrim lagi. Terus kemudian dari sisi lapangannya mungkin saja akan lebih banyak juga di tahun 2025 ini. Kenapa? Ya, karena nasabahnya sekali lagi semakin banyak yang galbay. Kan gitu ya. Jadi kalau semakin banyak yang nggak mau bayar kan, ya pinjol juga mungkin mulai berani investasi untuk bayar orang untuk nagih kepada nasabahnya, seperti itu. Nah, solusinya gimana Bang? Ya solusinya ya kita harus kuat mental untuk menghadapi hal itu. Karena saya akui, melakukan galbay pinjol merupakan sebuah tindakan. Setiap tindakan pasti ada resikonya gitu loh. Jadi kalau kita galbay ya kita harus terima resiko tersebut ya. Gimana caranya menangani tersebut? Kalian harus berani. Itu kuncinya. Nggak ada solusi lain ataupun kunci lainnya. Ya kalau kita bayar, ya kita akan terima resikonya juga. Kita udah selesai, nggak bakal ditagih gitu kan. Pokoknya saya yakin setiap tindakan pasti akan ada balasannya ataupun ada akibatnya gitu loh. Ya salah satunya galbay ya kita harus tak terima itu dan hadapi itu. Kalau bisa kalian itu saya kira lebih baik daripada kalian terpikirkan masalah pinjol. Saran saya, ganti nomor HP kalian, hapus PA kalian, reset HP kalian fokuslah usaha, fokuslah cari kerja, fokuslah bangun ekonomi, fokuslah cari duit. Setelah itu nanti kalau ditagih, kalian itu udah punya duit. Gitu aja. Lebih baik kalau kata saya, saran saya, daripada kalian tuh mempertahankan nomor-nomor HP yang nggak penting juga. Bang, HP saya itu banyak nomor orang hebat, banyak orang penting. Kalau orang hebat, kalau orang penting, saya kira mereka bakal membantu kalian pada saat kalian susah. Tapi nyatanya, ketika kalian dalam posisi susah, mereka aja nggak membantu. Terus kalian menganggap orang itu penting. Aduh, keterlaluan sih. Jadi, jangan pernah menyiksa diri kalian sendiri terhadap pikiran-pikiran yang aneh. Itu kuncinya. Banyak kan orang yang stres dan juga karena pinjol, itu pikirannya aneh-aneh aja dan lucu gitu loh. Gampang banget dibantah dengan logika seperti itu. Dan banyak kan mereka itu minjol, ketakutan didatengin FC ataupun isi lapangan, nggak bilang sama istrinya, nggak bilang sama orang tuanya, nggak bilang sama suaminya, akhirnya cuma ketakutan. Saya sudah bilang transparan, bilang ke orang rumah,
biar kalian itu jauh lebih tenang dan juga jauh lebih berani untuk menghadapi DC tersebut. Oke, jadi itu aja sharing saya, mudah-mudahan bisa menjawab atas pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kalau kalian mau tanya-tanya, boleh tinggal tulis saja di kolom komentar video ini. Insya Allah nanti saya akan bantu jawab juga. Tinggal nanti subscribe aja pas, insya Allah nanti videonya akan tayang. Saya mau tutup video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.